Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi surah Al-Imran. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Terjemahannya dulu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, dalam hati manusia, dijadikan terasa indah. Zuyyina lin-nas, dijadikan indah bagi semua manusia hubbus syahawati, kecintaan terhadap syahwat. Syahwat dalam ayat ini dikategorikan ada dua, yaitu minan nisa wal banin. Yang dimaksud syahwat di sini adalah perempuan dan anak-anak. Jadi manusia dijadikan indah di kepalanya, di hatinya perempuan, wal banin, dan anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, wal qanatiril muqantarah. Selain syahwat, ada juga dijadikan harta yang menumpuk. Apa yang dimaksud dengan harta yang menumpuk? Minadh dhahabi wal fiddah. Zahab itu emas, fiddah itu perak. Jadi tadi manusia dikasih indah di kepalanya syahwat, perempuan dan anak-anak. Kemudian dijadikan indah di kepalanya harta yang menumpuk. Apa-apa saja harta yang menumpuk: emas, perak. Emas, perak, setelah diberikan contoh emas, perak, ditambah lagi wal khairil musawwamati. Wal khairil musawwamati itu adalah kalau bahasa Arabnya kuda pilihan. Tapi kalau dalam bahasa modern, kuda itu bisa diartikan kendaraan terbaru. Pokoknya ada yang terbaru pasti terasa indah. Orang punya mobil satu, kalau dalam ayat kan kuda. Kalau orang di zaman Nabi, orang punya kuda satu, lihat kuda orang lain, mau juga kuda itu. Nah sekarang, di zaman sekarang, orang punya mobil satu, mobilnya merek A, pas lihat merek yang lain, mau lagi. Wal khairil musawwam wal an'ami. An'am itu hewan ternak. Tapi itu arti sederhananya hewan ternak. Kalau diterjemahkan dalam bahasa modern, hewan ternak itu bisa jadi bisnis close. Pokoknya yang tanpa harus mengeluarkan daya dan upaya, itu memberikan pemasukan yang luar biasa. Itu dicintai, disukai sama manusia. Wal hars itu kalau dalam bahasa Arabnya itu az-zira itu ladang yang luas. Kalau mungkin di zaman kita sekarang punya tanah yang banyak, tanah di mana-mana, berhektar-hektar, punya sertifikat, kira begitu ya. Jadi harth itu diartikan
ladang, tapi kalau kita bawa dalam pengertian kita sekarang itu tanah kita di mana-mana, tuan tanah. Jadi tadi kategori syahwat yang pasti indah di kepalanya manusia, yang pertama bagi laki-laki pasti perempuan. Yang kedua anak keturunan. Ini dua ini itu adalah syahwat. Syahwat yang pasti ada pada diri manusia. Kalau kata siapa namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, dikatakan syahwat itu anna syahwat hahuna minal asya'il mushtahiyat sumiyat bizalik alal isti'arati lit ta'alluqi wal ittisal. Maksudnya syahwat itu disebut syahwat karena dia itu syahwat itu kan dia mencengkeram, menempel. Dia menempel sesuatu yang menempel dalam diri manusia. Karena dia menempel, maka dirasa itu adalah miliknya. Padahal dikatakan di sini seolah-olah itu adalah miliknya, padahal bukan. Jadi syahwat itu yang dimaksud syahwat, Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa sesuatu yang menempel dalam diri manusia, yang dia anggap karena itu menempel, akhirnya dia anggap itu punyanya, padahal bukan. Kalau begitu, karena dia bukan punya kita, siapa yang punya? Ada yang punya. Kalau yang punya mau ambil, kapanpun dia mau ambil, langsung ambil. Makanya orang kalau meninggal istrinya, meninggal anaknya, itu sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena itu miliknya, dia rasa. Padahal sebenarnya itu adalah bukan miliknya, karena dia cuma menempel. Yang menempel itu dikatakan sebagai syahwat. Dan itu manusia pasti menempel hal itu. An-nisa wal banin. Kenapa perempuan duluan? Kalau kata Ibnu Katsir, perempuan duluan. Kenapa dimasukkan perempuan duluan? Kenapa bukan yang lain misalkan? Terjemahan Ibnu Katsir ini, mohon maaf kepada yang ibu. Terjemahan Ibnu Katsir. Fa bada'a bin nisa li'annal fitnata bihinna asyad. Kenapa perempuan dimulai? Karena kata Ibnu Katsir, fitnah yang paling banyak itu di antara seluruh manusia itu ada pada perempuan. Ini mohon maaf buat ibu. Fitnah yang paling banyak itu ada pada perempuan. Makanya diwanti-wanti, syahwat yang paling bisa membuat orang terjerumus ke dalam fitnah itu adalah perempuan. Manusia tadi pengertiannya syahwat itu adalah yang menempel, seolah-olah dia yang punya, padahal bukan dia yang punya. Jangankan yang sah, yang tidak sah pun itu dianggap seolah-olah dia yang punya. Makanya jangan banyak manusia lain dia sudah beristri, dia masih cari perempuan lain. Terus sebaliknya, perempuan sudah bersuami masih cari suami yang lain. Ada manusia dia sudah punya anak tapi masih mau mengadopsi anak. Nah, itu apa? Karena dianggap yang menempel itu adalah punyanya. Itu yang menempel, yang tidak menempel saja dianggap punyanya, apalagi yang menempel. Tapi ingat, pengertiannya seolah-olah punyanya. Kalau yang punya mau ambil, tinggal ambil, kita tidak bisa apa-apa. Tapi sedihnya luar biasa. Dan itu pasti kita rasakan seperti itu. Istri kita meninggal, anak kita meninggal, atau anak kita tidak bisa meninggal, anak kita lari dari rumah saja, itu kita merasa sangat luar biasa sekali. Jadi syahwat itu perempuan dan anak-anak. Kemudian al-qanatiril muqantara, harta yang menumpuk itu emas, perak, kemudian kuda pilihan, bahasa ininya, tapi bahasa ini adalah
kendaraan pilihan, semakin bagus itu kendaraan, semakin indah dilihat, semakin mau dimiliki. Nah, yang terakhir, yang kedua terakhir, al-an'am, hewan ternak kalau diartikan adalah bisnis atau usaha yang kita punya. Bisnis di sini bukan bisnis yang kita usahakan seperti orang menjual, bukan. Tapi bisnis yang kita tidak berusaha, dia memberikan masukan. Pasif income. Jadi kayak deposito, apalagi. Pokoknya kita tidak berbuat apa-apa, tapi itu semua orang pasti mau begitu. Semua orang pasti mau begitu. Pasif income. Ya, pasif income. Ya, pasif income. Dan yang terakhir adalah al-harth. Al-harth itu az-zira'ah, ladang yang luas. Kalau diterjemahkan sekarang itu tanah yang kita punya. Sertifikat. Pokoknya ada tanah dijual. Kira-kira berapa harganya itu tanah itu? Walaupun kita tidak mau beli, kira-kira berapa? Memang itu sudah. Semakin banyak tanah semakin apa ya? Ya itulah zuyina linnas, dikasih indah di kepalanya manusia, itu hal-hal seperti itu. Semoga bermanfaat. Adalah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diaktifkan, ada yang mengaktifkan. Ada maksudnya. Zuyina dikasih indah, diperindah, bukan memperindah. Beda kalau saya membuat indah sama dibuat indah. Nah, pertanyaannya siapa yang buat indah? Zuyina. Allah yang kasih. Oh, jadi memang diberi oleh Allah ya. Memang dikasih indah itu di dalam kepalanya manusia, itu dalam hatinya itu tadi asyahwat. Syahwat sama al-qanatiril muqantar, syahwat sama harta yang menumpuk. Syahwat tadi perempuan sama anak, turunan tuh. Kemudian harta yang menumpuk, emas perak kalau sekarang itu rekening. Emas perak kan itu zaman, walaupun ada sekarang istilah emas, tapi kalau mau diterjemahkan modern itu rekening. Uang ya. Uang kita punya banyak. Saya berpikir wal khairul musawwam itu tadi kuda pilihan, kendaraan. Kita kan kalau ada mobil mobil ahli. Karena biasa juga dalam Al-Quran yang kuda kadang ada disebut unta. Unta kendaraan karena Perumpamaan ya. Karena itu pada masanya kan unta sama kuda kan. Iya, boleh ada juga kendaraan. Dulu memang sangat berharga itu kuda tentang perang. Ya, pakai kendaraan. Kendaraan itu yang paling cepat dibanding unta kan. Unta kan lambat, kuda kan sulit. Ada lagi yang paling cepat, Pak Ustaz Banganga. Burak. Oh, budaya. Itu yang tidak Jadi khayalan itu. Iya. Jadi tadi itu kata kuncinya zuyina itu. Tapi itu memang Allah memberikan kepada kita ya. Iya. Ya, bukan kita yang menciptakan ya. Bukan memberikan, tapi dibuat ada di kita itu. Pokoknya indah. Ya itulah maksudnya sudah memang fitrah kita bahwa sudah fitrah kita bahwa seperti itu ya. Jadi bukan saya pergi lihat perempuan saya suka, bukan. Tapi memang Ada satu yang ketika saya lihat memang sudah sistemnya langsung Sistemnya. Ya. Naluri. Apa maksudnya Bapak gitu? Naluri. Jadi Bapak mau lihat lagi gitu maksudnya? Oh, tidak. Bapak kan sebenarnya indah-indah, yang ayu-ayu. Tapi ada satu orang yang ayu yang langsung terketuk di hati kita, yang kayak gitu. Iya. Berarti itu yang diberikan langsung kepada Allah. Itu jodoh kita. Iya. Jodoh. Nah itu kan kita dianjurkan memang belajar. Kalau kita keluar tundukkanlah pandanganmu. Tapi dibilang Dasrati, waduh itu kok perempuan katanya peliharalah dirimu. Jangan selalu mentebarkan dosa karena dosa kita. Kita Tutup laki-laki aurat ya. Seperti itu Pak Ustaz bilang memang ada hasrat kita, keinginan. Itu kita laki-laki kita tidak melihat wah indah-indah, melihat dosa. Enggak melihat. Tidak melihat Rugi. Iya. Nah itu kena hasrat itu. Iya. Ya ini dia Pak, dia ini yang
melihat dosa, tidak melihat rugi. Iya, iya. Tundukkan pandanganmu, Iya, iya. jangan melihat kiri kanan. Iya. Nah, itu kan seperti itu dia punya Makanya anjuran. yang paling banyak, mohon maaf ya pada ibu-ibu, Nggak ada. yang paling banyak itu para ibu-ibu, Iya. para gadis-gadis. Iya. Bapak kalau sudah lihat cewek, saya lihat mau tidak ibu-ibu, mau tidak gadis-gadis, weh sana ayu, apa saya sebagai Iya kan hanya bilang ayu-ayu saja. Itu wajar tadi. masih ada rasa. Wajar tadi. Jadi semua Pak Ustadz aja begitu dilihat perempuan yang anu atau ini, cantik juga ya. Hanya satu kali bilang cantik juga. Kalau saya tidak, ya Allah, saya cuma mengagumi ciptaan kamu. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya. Memang itu kata-kata pelaut seperti itu. Nah, biasanya kata-kata pelaut seperti itu biasanya kan. Ya, tapi biasanya kan lain di hati, lain di. Ya. Tapi kembali lagi bahwa kita itu sepanjang masih namanya normal. Ya. Normal ini manusia normal. Saya rasa hal itu wajar. Tapi wajar itu ada batasnya. Tetapi seperti banyak itu tadi dikaitkan dengan agama, kewajarannya itu. Karena kalau kita manusia kan namanya normal itu, luar biasa memang Pak. Kalau tidak ada juga keinginan seperti itu, keturunan ini tidak ada Pak. Ya, Coba bayangkan kalau tidak ada keinginan seperti itu Pak. Mana ada bertambah keturunan? Tidak ada. Pasti berhenti itu keturunan. Tapi dengan adanya itu kenormalan sebagai manusia, baik perempuan maupun laki-laki, ya terjadilah itu. Kita ini lahir-lahir, tapi ya itu tadi, kita harus memang menahan diri. Dalam arti nafsu kita ini harus dikendalikan dengan akal. Jangan akal dikendalikan oleh nafsu. Nah itu terbalik, kalau seperti itu bahaya Iya. Pak. Ini kebalik memang dia, ini suka kebalik-balik. Tapi begini, Pak Haji, saya kan kalau kita di kota besar ini ya, sangat luar biasa, sangat selalu banyak setan di mall itu ya, sangat banyak setan. Dia memancing kita untuk berbuat, untuk apa? Untuk melihat, bagaimana caranya? Saya tidak bisa ucapkan kata. Itu harus ada iman Pak di dalam tubuh kita itu. Itu kalau kita tidak melihat ke depan, Ya. itu kita melihat ke bawah itu. Selama kita melihat ke bawah, kita tabrak orang. Iya. Kita tabrak orang. Itu salah itu. Iya. Bapak kok pilih mall? Iya. Pandanglah sesuatu itu dengan positif. Saya kan tadi sudah bilang, Iya. saya memandang itu, saya hanya mengagumi ciptaan Allah, tidak lain. Jangan pandang dengan syahwat Bapak. Tidak bisa. Kenapa? Kita diberikan mata ya. Berarti Bapak suka pakai syahwat gitu maksudnya? Tunggu dulu, kita diberikan mata. Mata itu begitu melihat langsung turun di hati. Iya. Sampai ke Pasti dari hati sampai dari mata turun ke hati. Rasa itu indah. Rasa indah. Naluri, dari Naluri ya. Rasa itu indah ya. Iya. Apabila kita belajar ayu, wah tambah indah. Langsung sendiri kita. Iya. Karena kita normal. Jadi Bapak masih melihat yang ayu-ayu begitu maksudnya? Bapak. Oh, saya Bapak. Saya Oh, iya. Hanya mengagumi Iya, iya. ciptaan Tuhan. Tuhan Allah. Jadi intinya menurut saya nih Pak Ustadz, bahwa yang tadi itu, yang penting itu semuanya bisa berkah dan bisa dinikmati orang lain. Berarti kita dari Islam. Iya, dinikmati. Apapun yang punya kita dinikmati orang lain. Berguna untuk orang lain itu. Berarti siapa dari Islam dan penuh berkah. Iya itu. Ada Gitu. berkahnya. Ada ladang kita. Silakan. Kalau jawaban kiat-kiatnya itu ya puasa. Kalau jiwa kan harus dilatih dengan zikir sama puasa. Kalau harta harus dibersihkan dengan zakat sama sedekah, kendaraan ataupun segala macam itu. Tapi yang sering saya ulang-ulang kalau saya ceramah itu, saya pakai istilahnya Imam Ghazali itu. Jadi Imam Ghazali itu bilang penentu ini tangan dia bergerak, penentu mata dia melihat, penentu kita punya Syahwat. syahwat itu dia mau masuk kemana, itu penentunya adalah hati. Kalau betul, Imam Ghazali bilang izkullu ina'in yantahu bima fihi. Jadi hati itu seperti saya contohkan, dia seperti gelas, apa isinya maka itu yang terpercik keluar. Dia gelas, kalau isinya susu maka yang terpercik keluar itu susu. Kalau isinya oli, yang keluar itu pasti oli juga. Maksudnya apa? Hati itu tergantung apa yang kita isikan. Kalau yang kita isikan susu, ini tangan pasti ambil yang baik-baik. Kata kasarnya haram atau halal. Kalau yang kita isikan oli, maka ini tangan oli juga yang dia pegang. Yang kita isikan oli, isikan susu,
kita punya syahwat ini akan masuk ke Iya. yang susu juga, maksudnya yang positif Iya. juga. Tapi kalau yang diisikan dengan sesuatu yang Haram. tadi, maka dia akan masuk ke tempat yang lain juga itu. Jadi penentunya itu tadi, apa yang masuk dalam tubuh kita itu menentukan bagaimana itu syahwat, bagaimana itu nafsu, dia kemana. Karena dalam kondisi tertentu kita tidak bisa apa namanya, kita tidak bisa tangani, bisa tuh saking anunya ini, saking cantiknya misalkan naik apa, itu kan hatinya sebenarnya yang menggerakkan kenapa dia mau itu. Nah, hati ditentukan sama apa yang masuk. Kayak sering saya ulang-ulang di mana setiap saya pergi ceramah. Kenapa saya ulang-ulang? Karena saya juga masih begitu. Apa yang masuk itu yang menentukan. Jadi kalau masuk haram, kalau kata sederhananya tadi masuk haram, maka ini tangan pasti haram juga dia. Yang Lebih berbuat. condong untuk ambil yang haram. Masuk haram, ini syahwat lebih condong juga untuk masuk ke yang haram. Tapi kalau yang masuk halal, itu yang haram juga dia masih ikat itu. halal, dia cari juga yang halal itu. Jadi ada semacam apa, dorongan ya, karena apa namanya, isinya bagus, dorongannya akan bagus juga. Tapi karena isinya jelek, dorongannya akan jelek juga. Jadi kalau mau dibilang kiat praktis kan tadi kayak puasa apa, tapi kalau inti sebenarnya yang menentukan itu tadi Yang masuk ya. di hati itu. Kan kalau sistem kerjanya itu kita punya tubuh, masuk makanan sampai ke lambung tuh, itu kemudian disebar nih, Pak Prof lebih tahu, darah-darah segala macam, itu semua langsung dia mengeras di hati. Mengeras di hati itulah nanti yang akan dialirkan lagi sampai ke otak. Dari otak inilah yang perintah tangan untuk gerak, yang perintah mata untuk lihat. Jadi kalau sering mengintip ya perlu dipertanya tuh. Karena yang suruh itu mata untuk melihat. Belum selesai Pak Ustadz ini. Ini belum selesai ini. Jangan ini serius ini, masalah hati. Iya. Semuanya dari hati. Jadi begitu. Iya. Ini penentunya. Kalau Imam Ghazali kasih metafor itu, kasih perumpamaan, hati itu seperti raja. Tangan, mata, telinga itu prajuritnya. Prajurit tidak akan melakukan apa-apa kalau tidak diperintah raja. Tangan tidak akan ambil itu barang kalau bukan hati yang Bicara. itu bedanya orang Islam sama orang Barat. Orang Barat dia bukan hati yang dia maksud penentu itu otak. Kalau kita bukan. Itu. Makanya mereka makan apapun selama masuk akal karena rasional. Kalau kita kan hati. Jadi yang kalau mau dibilang bagaimana kiat-kiatnya ini ya saya tidak bisa juga bilang sok tahu sekali. Tapi kalau mengikut apa yang dibilang Imam Ghazali tadi itu, kalau hati tak diisi yang bagus, maka dengan sendirinya itu akan terkontrol sendiri itu. Jadi intinya tadi yang dipertanyakan tadi kan bahwa semua yang tadi dibicarakan Pak Ustadz yang waktu kaitan ayat tadi, bahwa yang penting yang kita punya itu semuanya bersih gitu. Ya. Bersih. Artinya kan sehingga tadi kayak syahwat itu kan yang menempel. yang menempel. Menempel Dan itu harta tadi. dalam arti kita rasa itu kita punya milik. Ya. Kita punya milik. Tapi bukannya aib-aib kan? Ya. Kemudian harta tadi, harta pun semua juga kita itu harus bersih juga pas yang kita dapatkan bersih juga. Jadi kan ada semacam berputar ini. Ya. Antara yang masuk sama yang keluar. Ya, begitu. Tadi yang dijelaskan di kajian itu adalah apa-apa yang tampak. Apa-apa yang tampak. Apa-apa yang tampak itu ya indah kita lihat. Tapi penentu juga memang Tuhan sudah kasih indah itu wanita, sudah kasih indah itu harta. Tapi kita juga punya alat kontrol. Alat kontrol itu ini tadi. Hati. Itu. Ya, Itu alat kontrol ditentukan lagi apa yang masuk. Masuk. Jadi
apa namanya circle Pak. Iya, Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Semoga sehat dan happy.